Pak Ali saat ini sedang masuk ke dimensi lain, alias jasadnya Pak Ali ini masih ditutupi. Jika memang ditutupi oleh makhluk gaib, apakah bisa diambil? Dari data yang saya sampaikan ini tadi, di sini sudah terselip keganjilan ya teman-teman. Ganjilnya apa? Karena begini, dari kedua pendaki ini, antara Alfi Kurniawan dan Pak Ali Rahmatullah ini hilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Ya teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini ya teman-teman. Yang saat ini sudah standby di video, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kuota yang teman-teman gunakan untuk menonton video ini berkah dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kelanjutan konten tentang pendaki yang hilang di Gunung Lawu ya teman-teman. Jadi ternyata untuk proses pencarian pendaki hilang di Gunung Lawu atas nama Bapak Ali Rahmatullah ini resmi dihentikan pada hari Kamis kemarin. Itu tanggal 3 November 2022. Tentunya penghentian ini setelah dilakukan pencarian kurang lebih selama 2 minggu pencarian. Setelah salah satu keluarga ini lapor ke basecamp Cemoro Sewu. Sebenarnya kemanakah Pak Ali Rahmatullah ini? Jika memang tujuan awal Pak Ali Rahmatullah ini adalah ke Bukit Kayangan yang terletak di sampingnya Pasar Dieng untuk melakukan ritual pengambilan harta karun, tapi kenyataannya selama 2 minggu dilakukan penyisiran, Pak Ali ini sama sekali tidak ditemukan jejaknya. Dari beberapa video yang sudah saya upload di sini ada teman-teman netizen yang berkomentar begini. Mungkin dia ini turun lewat jalur lain. Kemudian untuk komentar yang kedua, mungkin dia ini menyusul jejaknya Prabu Brawijaya. Oke, saya tertarik semua ya teman-teman dari dua komentar ini. Yang pertama, mungkin dia ini turun lewat jalur lain. Jika kita membaca komentar ini secara sekilas, benar juga ya, mungkin Pak Ali ini turun lewat jalur lain sehingga tim SAR saat melakukan pencarian ini tidak ketemu. Di sini saya akan merespon komentar ini secara logika saja. Jika memang Pak Ali ini turun dari Gunung Lawu yang awalnya naik melalui Cemoro Sewu, kemudian dia turun lewat jalur lain, seharusnya beberapa hari setelah kejadian tersebut, setelah Pak Ali naik, dia sudah mulai kerja atau setidaknya pulang ke keluarga yang berada di Kediri sana. Tapi kenyataannya justru pihak keluarga ini bingung karena Pak Ali belum ada pulang. Sedangkan saat dicek di tempat kerja yang berada di pabrik kecap Karanganyar sana, Pak Ali ini juga tidak ada. Teman-temannya juga kebingungan. Itu logikanya mudah saja ya. Kemudian untuk respon komentar kedua yaitu mungkin dia menyusul jejaknya Prabu Brawijaya. Di sini agak menarik ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa Prabu Brawijaya jejaknya di Gunung Lawu, beliau ini muksa di Gunung Lawu sana. Muksa ini maksudnya adalah menghilang sekaligus dengan jasadnya. Muksa ini adalah salah satu bentuk ritual tinggi ya teman-teman. Karena orang yang mengalami muksa ini akan hilang berikut jasadnya, bukan hanya rohnya yang keluar dari jasad. Karena kalau hanya sukma yang keluar dari jasad, ini kalau orang Jawa menyebutnya ilmu rogo sukmo. Jadi sukmanya ini keluar dari raga. Dapat digambarkan begini ya teman-teman. Raga kita di sini kita sedang meditasi, kemudian roh atau sukma kita ini keluar. Dia bisa melihat apa saja di luar sana, bisa beraktivitas apa saja, melihat keadaan di luar tanpa menggunakan jasad kita. Ini namanya raga sukma. Kemudian apakah benar Pak Ali Rahmatullah ini juga hilang berikut jasadnya? Di sini saya tidak buru-buru membenarkan atau menyalahkan komentar ini tadi ya teman-teman. Karena apa?
Karena begini, komentar dia yaitu mungkin dia menyusul jejaknya Prabu Brawijaya. Ini dapat kita artikan dua versi. Mudahnya adalah kita artikan Pak Ali ini hilang berikut jasadnya. Dapat diartikan pula Pak Ali ini hilang di sana dan tidak akan ditemukan. Tapi jika teman-teman ingin mengetahui pendapat saya tentang Pak Ali sehubungan dengan komentar ini, saya wallahu alam ya, saya ini hanya perkiraan, sekali lagi hanya pendapat, hanya perkiraan. Saya tidak memaksa teman-teman untuk percaya apa yang saya katakan. Jika memang Pak Ali di sana saat ini hilang jasadnya, ini tidak bisa dilihat oleh tim SAR dan relawan yang ada di sana sehingga Pak Ali ini tidak ditemukan. Pak Ali saat ini sedang masuk ke dimensi lain, alias jasadnya Pak Ali ini masih ditutupi. Jika memang ditutupi oleh makhluk gaib, apakah bisa diambil? Insya Allah bisa. Hanya saja tidak semua orang dapat melakukan hal itu. Kemudian di sini saya jadi ingat kasus hilangnya salah satu pendaki di awal tahun 2019 ya teman-teman, yaitu Alfi Kurniawan. Alfi Kurniawan ini dinyatakan hilang sejak tanggal 1 Januari tahun 2019 yang lalu. Tepatnya saat ada acara pendakian massal di tahun baru. Saya katakan pendakian massal karena memang di hari-hari besar seperti tahun baru, Gunung Lawu ini dibanjiri oleh para pendaki. Hanya saja kronologi antara hilangnya Alfi Kurniawan dengan Pak Ali ini sedikit berbeda. Alfi Kurniawan ini hilang menurut penuturan salah satu temannya yang cewek dari daerah Wonosobo. Alfi ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu bersama dengan 6 temannya. Kemudian di perjalanan dia bertemu dengan rombongan yang berasal dari Wonosobo. Nah, saat melakukan perjalanan menuju puncak, sekitar jam 10 pagi, menjelang masuk ke area Pasar Dieng, Pasar Setan, Alfi ini diajak balapan siapa yang duluan sampai ke puncak Gunung Lawu. Itu kejadiannya kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Nah, setelah masuk ke area Pasar Dieng, karena si cewek Wonosobo ini merasa capek, dia berhenti. Dan Alfi dia tetap lari ke puncak. Namun sayangnya setelah si cewek ini berikut rombongan yang lain sampai di puncak Gunung Lawu, Alfi ini tidak ada di sana. Mereka mencari di atas tidak ketemu, kemudian balik lagi ke bawah. Di sepanjang perjalanan turun, mereka ini juga tidak bertemu dengan Alfi. Hingga akhirnya mereka pun melaporkan kejadian tersebut ke base camp Candi Cetho. Sedangkan kronologinya Pak Ali adalah tanggal 15 hari Sabtu, dia sudah melakukan registrasi di base camp Cemoro Sewu. Tapi beliau ini tidak langsung melakukan pendakian. Ternyata beliau masih bermalam di base camp Cemoro Sewu. Saat itu ada kesaksian salah satu orang yang sedang camping di Cemoro Sewu sana sempat ngobrol dengan Pak Ali ini. Pak Ali juga sempat menunjukkan isi tas kecilnya yaitu berupa air asam dan ada kemenyan di situ. Memang di situ mengatakan beliau ini ke Gunung Lawu untuk melakukan ritual. Dan bermalam di situ karena sambil ngecas HP-nya, karena pada saat itu baterai HP-nya Pak Ali ini habis, sehingga HP-nya ini dicas dulu di base camp Cemoro Sewu. Kemudian paginya baru naik. Ada satu saksi lagi yang saat itu bertemu dengan Pak Ali, yaitu Pak Agus, pemilik warung di area Hargodalem kalau tidak salah ya. Pak Agus ini kalau tidak salah seingat saya orangnya ini agak kecil. Katanya beliau ini sempat bertemu dengan Pak Ali di area Pasar Dieng, Pasar Setan, tempat di mana Alfi tadi hilang di tahun 2019. Saat ditanya katanya mau ritual ke Bukit Kayangan. Di manakah letak Bukit Kayangan? Bukit Kayangan adalah bukit kecil yang ada di samping atau di sebelahnya Pasar Dieng. Teman-teman saya yakin sudah tahu lokasinya.
Hanya saja penyebutan nama kayangan ini baru mendengar sekarang. Untuk Alfi Kurniawan sendiri ini dinyatakan hilang pada tanggal 1 Januari tahun 2019 dan pencariannya ditutup pada tanggal 24 Januari. Sedangkan untuk pencarian Pak Ali ini dinyatakan hilang pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober. Kemudian untuk pencariannya ini ditutup tanggal 3 kemarin, hari Kamis kemarin. Ini berarti terhitung kurang lebih sekitar 2 minggu. Dari data yang saya sampaikan ini tadi, di sini sudah terselip keganjilan ya teman-teman. Ganjilnya apa? Karena begini, dari kedua pendaki ini, antara Alfi Kurniawan dan Pak Ali Rahmatullah ini hilangnya sama-sama di area Pasar Dieng. Sebenarnya ada apakah di Pasar Dieng sana? Sebenarnya jika kita membicarakan tentang hilangnya para pendaki, ini banyak sekali faktor ya teman-teman. Baik faktor yang bisa kita jelaskan secara data maupun faktor yang di sini sebenarnya tidak dapat kita sampaikan ke publik. Hanya saja di sini akan saya selipkan sedikit keterangan yang mungkin di sini nanti teman-teman bisa mengambil pelajaran untuk kita semuanya agar kedepannya ini lebih berhati-hati. Jadi gini ya teman-teman. Jadi kasus hilangnya pendaki di Gunung Lawu sana ini kita tidak dapat menyalahkan si pelaku ini sendiri. Karena apa? Karena ada banyak banget faktor yang dapat membuat dia ini hilang di sana. Memang sih salah satunya adalah faktor kesalahan pribadi. Mungkin niatnya dari rumah ini kurang benar sehingga penghuni-penghuni yang ada di Gunung Lawu sana ini siap siaga untuk menyesatkan dia. Karena apa? Karena gini ya teman-teman, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa gunung dan lautan ini adalah tempatnya para jin. Sering banget saya sampaikan bahwa kita datang ke gunung ini status kita adalah sebagai tamu. Sebaiknya dari rumah kita tata niat kita bersikap sopan di sana. Kenapa saya bilang harus benar-benar menata niat? Karena begini, jin ini lebih pintar dari kita. Dia bisa membaca pikiran kita. Karena itulah kita harus menata niat dari rumah. Bisa saja kita ke Gunung Lawu dari rumah ini niatnya seperti Pak Ali, ingin mengambil harta karun, melakukan penarikan harta karun. Kita masih di rumah, makhluk yang ada di sana sudah tahu niat kita. Sehingga makhluk yang di sana ini sudah menunggu kita. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang bertanya ya, Kang, saya pernah mendengar atau membaca jin itu katanya ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, di sini saya jawab benar. Karena seperti di salah satu ayat Al-Quran, yaitu Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Hanya saja baik jin maupun manusia ini ada yang nurut, ada yang membangkang. Disitulah awal mula kata setan. Kita mulai dari jin. Jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang nurut, ada yang tidak. Begitu juga dengan manusia. Untuk jin yang membangkang terhadap perintah Allah, ini dinamakan iblis, jin kafir. Tugasnya adalah menyesatkan manusia. Semuanya ini sudah dijelaskan banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran, termasuk di surat jin, di situ juga ada. Bahwa di antara mereka ini ada yang nurut, ada yang membangkang. Nah, yang membangkang
Di sini tugasnya hanya satu, yaitu menyesatkan manusia. Menyesatkan dan menyesatkan. Dan sifat buruknya jin kafir yang suka menyesatkan manusia ini disebut setan. Sekali lagi, setan ini bukanlah sosok atau makhluk ya teman-teman. Setan ini adalah sifat buruknya baik itu jin ataupun manusia. Jadi kesimpulannya adalah jika jin ini tidak nurut kepada Allah, jika manusia ini tidak nurut kepada Allah, dan keduanya ini punya perilaku buruk, maka dapat dikatakan keduanya ini bersifat setan. Hanya saja selama ini kita sudah terlanjur terdogma oleh kata setan. Sehingga ketika kita bertemu dengan makhluk-makhluk gaib, ini kita selalu menyebutnya dengan kata setan. Padahal manusianya sendiri yang bersifat setan ini juga banyak. Kemudian untuk faktor hilangnya para pendaki, di sini ada lagi ya teman-teman sebabnya. Jadi begini, terkadang kita sebagai manusia, sebagai anak cucu kakek neneknya kita dulu, dari mbah-mbahnya kita dulu, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak pernah tahu apa yang sudah pernah dilakukan oleh nenek-nenek kita terdahulu. Apakah beliau ini dulu pernah mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya atau tidak, kita tidak tahu. Yang kita tahu sekarang ini adalah orang tua kita ini punya harta yang banyak dan kita hidupnya enak. Di sisi lain, di luar sepengetahuan kita, mungkin kakek nenek kita dulu ini ada perjanjian dengan salah satu jin kafir yang ada di gunung. Dan yang namanya perjanjian dengan jin ini tidak dapat diingkari. Perjanjian itu akan terus berjalan sampai anak cucu. Di sini bukan maksud saya mengarahkan kehilangnya Pak Ali ataupun Alfi Kurniawan atas hal ini, enggak. Saya hanya mengatakan ada banyak faktor dan salah satunya adalah ini. Saya yakin sampai sini teman-teman sudah paham ya. Karena itulah Allah sangat-sangat melarang kita bersekutu dengan jin. Di sini saya mengajak saya pribadi berikut teman-teman yang saat ini masih standby menonton video ini, ayolah. Mari kita tata niat kita kalau memang mau ke Gunung Lawu atau ke gunung manapun kita tata niat kita. Jangan sampai kita lengah. Karena lengahnya kita ini adalah kesempatan para jin-jin kafir ini untuk menyesatkan kita. Sebenarnya jika teman-teman mengikuti video-video saya yang terdahulu, di akhir video pasti saya selipkan keterangan atau penjelasan-penjelasan seperti ini. Hanya saja mungkin teman-teman ini tidak pernah bertahan sampai akhir. Sehingga yang teman-teman tonton ini sifatnya masih ngambang karena di menit awal. Dan jika teman-teman saat ini masih mendengarkan saya hingga detik ini, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bertahan di video ini. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini ada sisi positif yang bisa teman-teman ambil. Terutama adalah dari terakhir yang saya sampaikan ya teman-teman. Perjanjian antara nenek moyang kita dengan jin-jin yang ada di gunung sana. Kita yang tidak tahu apa-apa ikut menjadi korban dari perjanjian tersebut. Dan satu hal terakhir ya teman-teman, atas hilangnya Pak Ali Rahmatullah yang gembar-gembor katanya mencari harta karun di sana, seolah-olah Pak Ali ini salah. Tapi kalau menurut saya pribadi, Pak Ali ini tidak salah. Bisa saja niatnya Pak Ali untuk mencari harta karun di sana, beliau ini sudah sumpek dengan keadaan kehidupan keluarganya. Dia ingin membuat perubahan yang berarti untuk keluarganya, sehingga keluarganya bisa hidup mapan. Hanya saja caranya saja yang salah.
Tapi di sisi lain saya sebagai laki-laki, Pak Ali juga laki-laki, saya tahu perjuangan Pak Ali seperti apa. Karena itulah kita jangan langsung menghakimi Pak Ali bahwa Pak Ali ini bersalah. Biar bagaimanapun itu adalah bagian dari perjuangan seorang bapak. Akhir kata kita doakan Bapak Ali, semoga Bapak Ali ini jika memang masih hidup, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk bertahan di Gunung Lawu sana. Namun jikapun sudah tidak ada, semoga ada satu orang saja yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk menemukan jasadnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Kangzi, terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.